saya itu paling tidak senang kasus-kasus yang awalnya mengaku sebagai seorang Kristiani, pendeta macam-macam, tiba-tiba dia masuk mualaf jadi Muslim, dia caci-caci Yesus Kristus. Saya harus tantang dia, Anda jangan kamu sembarang ngomong sembarangan. You paham siapa Yesus Kristus di mata kaum Muslimin? Nggak boleh begitu dong. Kita tahu cinta itu dibagi satu, cinta yang paling tinggi adalah agape. Itu mencintai orang yang tidak pantas dicintai. Tapi Yesus kan mati kan karena cinta. Kita tidak ada yang bilang bahwa Tuhan itu tidak kasih. Tapi buktinya Tuhan juga menghukum kan? Benar nggak, Pak? Anda jangan mengklaim diri sebagai seorang yang beriman sebelum ada alas cinta kepada sesama seperti engkau mencintai diri sendiri. Kenapa ini kita benturan? Karena agama kita belum terdewasakan. Jalan menuju Tuhan sebanyak nafas-nafas orang yang merinduinya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya iman itu kokoh kalau ia berbasis cinta. Selamat datang di podcast Damai Itu Indah. Sebuah tempat di mana kita akan ngobrolin, kita akan membicarakan segala sesuatu yang mungkin membuat kita sedikit tidak nyaman, tetapi ternyata hal tersebut adalah sesuatu yang penting untuk kita diskusikan. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang, kita akan berbicara mengenai sesuatu nih. Sesuatu seperti apa? Saya teringat dulu ada seseorang yang bilang seperti ini. Dari dulu beginilah cinta, derita tidak ada akhirnya. Tapi saya tidak akan sebutkan siapa yang mengeluarkan kalimat tersebut. Hari ini kita akan berbicara tentang cinta. Apakah cinta itu isinya hanya penderitaan atau isinya soal kebahagiaan? Apakah cinta itu bisa menjadi sesuatu yang baik untuk kita sebagai umat manusia? Nah, kita akan bahas nanti cinta menurut sudut pandang saudara-saudara kita umat Kristen dan juga umat Muslim. Seperti biasa saya ditemani oleh bintang tamu, tapi sudah seperti tuan rumah. Selamat datang Bang Ferry. Selamat datang, terima kasih sudah undang terus saya ya. Iya. Gimana kabarnya Bang? Sehat walafiat. Sehat ya. Apalagi tema hari ini cinta. Iya, seperti penuh dengan cinta wajahnya. Oke. Dan kita akan perkenalkan tamu kita yang luar biasa saat ini di tengah-tengah segala kesibukan beliau. Beliau memutuskan untuk menyempatkan hadir dan nanti akan membahas mengenai cinta bersama-sama dengan kita. Selamat datang Bapak Profesor Dr. Muhammad Sabri MA. Terima kasih. Selamat datang Prof. Terima kasih Pak Albert ya. Salam kenal dari saya Albert. Saat ini beliau Prof. Sabri aktif sebagai Direktur Pengkajian Kebijakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Ini bukan main-main ini. Ini beliau sudah terbang ke seluruh Indonesia dan hari ini mampir ke tempat kita, tapi tidak dengan pesawat ya. Dan selain sebagai direktur di BPIP, beliau adalah seorang aktivis lintas agama dan juga sebagai dosen di beberapa sekolah tinggi teologi di Indonesia. Senang sekali ya Prof. Alhamdulillah. Akhirnya bisa mampir ke Damai Itu Indah dan nanti kita akan membicarakan banyak hal mengenai apa itu cinta. Ya Bang ya? Kencang ini. Iya. Kita kalau sudah ngomongin cinta kita semangat. Iya. Kecuali nggak usah kita lanjutkan. Silakan Bang Ferry. Cinta itu sebenarnya apa sih? Kalau menurut pandangan saudara-saudara kita teman umat Kristen. Kalau pandangan Kristen, juga pandangan saya tentang cinta. Oke, dari pandangan pribadi dulu ya. Pribadi dulu, cinta itu saya itu caring, inisiatif, acceptance. Apa itu Bang? Saya cinta itu peduli pada orang, sangat peduli pada orang. Kemudian saya berinisiatif pada orang. Walaupun saya benar, saya inisiatif lebih dahulu. Cinta itu tahu kebutuhannya orang. Dan cinta itu sebagai pengobat luka.
Oke. Dan cinta itu menerima orang apa adanya. Oke Bang, itu menurut pandangan pribadi ya. Sekarang kalau ya, menurut pandangan Kristen pandangan ya. Kristen nih, cinta Kristen itu itu sebenarnya kan apa sih? didefinisikan ke kasih ya. Oke. Jadi itu suatu luapan emosi yang positif ya dari kita kepada seseorang atau orang banyak yang membutuhkan komitmen dan pengorbanan. Oke. Malah cinta itu kita harus mencintai sampai sakit. Mencintai Sampai sakit. itu gimana Bang Ya, maksudnya? artinya kalau memang mencintai seorang memang setulus hatiku, semurni cinta. Ini kayak Udah lagu. Lagu itu. zaman- Jadi makanya itu mencintai itu memang berat. Berat memang harus mencintai tulus. Makanya di pandangan Kristen baik Ibraninya maupun Yunaninya itu, kalau Yunani Ibrani kan cinta itu arapa kalau saya tidak salah, ada maknanya cinta seorang kepada lain, lalu cinta Allah kepada manusia, cinta rahim, cinta seorang ibu. Kalau Yunani kan kita tahu cinta itu dibagi satu, cinta yang paling tinggi adalah agape, mahabbah. Agape itu mencintai orang yang tidak pantas dicintai. Makanya cinta yang full itu memang mencintai sampai sakit. Sampai Yesus kan mati kan karena cinta. Kalau cinta yang dibawahnya lagi ada phileo, cinta sesama manusia. Jadi saya menolong dia sudah tolong saja, cinta bolak-balik saling. Tapi kalau cinta agape, walaupun musuhmu kau cintai. Lalu ada cinta storge, keluarga, dan eros yang emosi. Oke. Jadi itu pandangan. Jadi definisikan terbagi dua lah. Jadi kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia. Kan? Kalau teman-teman Muslim mengatakan hablu minallah, hablu minannas. Itu cinta. Jadi sebenarnya lebih duluan cinta atau komitmen Bang? Ya, cintalah dulu lah. Cinta dulu. Iya, cinta. Soalnya kalau orang-orang muda sekarang Gen Z atau iya. Gen milenial kan, Jadi, dia kan pandangan dikit-dikit mereka kan. dikit-dikit ngomong aku cinta kamu, tapi nggak ada komitmen. Percuma aja kan. Kira-kira kayak gitu. Ada teman saya gitu Bang. Oh, ada soalnya. temannya. Iya, teman Prof. Kalau saya cinta dan komitmen. Prof, gimana? Kalau menurut teman-teman saudara-saudara kita Muslim nih, sebenarnya memandang cinta itu seperti apa sih? Apakah itu hanya sebatas perasaan aja, atau dia ada melibatkan komitmen di situ, atau mungkin ada hal lainnya? Saya juga ingin mengutip sebelum dalam perspektif Islam ya. Iya. Saya ingin mengutip juga seorang penyair, Khalil Gibran. Jadi Gibran pernah mengandaikan bahwa Khalil Gibran ya Prof ya? Khalil Gibran. Ketika Anda dipilih oleh cinta. Jadi sebenarnya kita tidak berhak untuk mencintai. Anda yang terpilih oleh cinta. Itu dulu kita harus letakkan. Ketika Anda terpilih oleh cinta, kata Gibran, maka tak satu pun di antara Anda yang bisa menampiknya. Meskipun Anda tahu bahwa di balik sayapnya ada pisau yang berukuran racun. Jadi ada pisau. Berbicara cinta memang ada contradictio interminis. Yang disebut dalam tradisi filsafat itu selalu ada antagonis yang hadir secara abadi. Jadi dan itulah merupakan citra ilahi sebenarnya. Jadi puncak cinta itu meskipun ada agape, philos, eros dalam tradisional, tapi sebenarnya cinta itu milik ilahi itu. Ilahi. Dan yang ilahi itu sendiri dalam tradisi Semitik termasuk Islam, Kristen, Yahudi, itu memang menampilkan Tuhan dalam paras yang contradictio interminis. Dia disebut maha pemarah atau maha menakutkan, yaitu horor, tapi dia juga maha dirindui atau amor. Jadi ada rasa takut yang sangat luar biasa kepada Tuhan, tapi ada juga rasa cinta gitu. Jadi cinta itu tidak bisa dibulatkan sebagai satu konstruksi yang satu paras, tapi dia melahirkan paras-paras lain meskipun kita tidak berhasil untuk memberi tafsir tentang itu. Nah dalam perspektif Islam misalnya, memang karena ini agama Semitik ya, ada satu teks nubuat dalam tradisi Islam itu misalnya
teksnya seperti ini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsik. Kira-kira kalau diterjemahkan, Anda jangan mengklaim diri sebagai seorang yang beriman sebelum ada alas cinta kepada sesama seperti engkau mencintai diri sendiri. Nah ini Ada alasnya. alam. Jadi saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya iman itu kokoh kalau ia berbasis cinta. Gitu. Ya. Bahkan saya ingin mengatakan bahwa cinta lebih agung daripada iman. Ini sangat radikal memang. Karena dalam nubuat itu dikatakan la yu'minu ahadukum, kamu jangan menyebut dirimu sebagai seorang beriman sebelum ada alas cinta. Jadi alas cinta itu mendahului iman. Iman tanpa cinta juga nonsens. Orang mencintai Tuhan, dia bisa mengabdi. Katakan dalam tradisi Islam, dia mendemonstrasikan, dia mensyahadahkan, dia memberikan kesaksian bahwa saya mencintai Tuhan, maka dia harus menyiksa dirinya dalam kategori physically. Dia harus bangun tengah malam untuk salat tahajud, dia harus berpuasa, dia harus menyumbangkan sebagian harta bendanya untuk orang lain dan sebagainya. Itu kan menyakitkan secara harfiah, tapi itulah cinta. Ada horor dan amor sekaligus. Kira-kira seperti itu. Ini menarik. Tepuk tangannya kayak nggak semangat karena lagi puasa ya. Prof, menariknya seperti ini. Tadi kan Prof sudah singgung tuh paras cinta, terutama yang dari Tuhan kita itu ada. Kalau saya nggak salah kutip ya, Prof, ada nuansa horornya dan ada amornya gitu. Iya, berarti benar. itu kan kalau kita memandang Tuhan kita, berarti Tuhan ini bisa marah. Tapi di sisi Di ujung yang lain, kemarahannya. iya gitu. Nah sekarang pertanyaannya Prof adalah sebenarnya bagaimana gambaran dalam Muslim itu, cinta dalam Muslim itu seperti apa? Cinta Tuhannya kepada manusianya itu seperti apa kalau dari pandangan Muslim? Sebenarnya ada yang lebih fundamental sebelum masuk kategori itu. Karena sebenarnya ini kan hampir menjadi konstruksi teologi ya, yang saya pahami. Tuhan itu dirumuskan dalam dua konstruksi teologi. Ada teologi yang negativa, ada teologi yang positiva. Itu dianut oleh hampir semua agama-agama besar di dunia ini. Tuhan sebagai dalam perspektif teologi yang positiva, itu Tuhan digambarkan sebagai sesuatu yang bisa diidentifikasi secara positif. Termasuk melalui sifat-sifatnya, nama-nama dan ciptaannya gitu. Jadi disebut positiva. Termasuk karakteristik cintanya gitu. Dia bisa dipositifikasi gitu. Tapi ada kategori kedua bahwa Tuhan juga negativa. Dalam arti teologi negativa, Tuhan itu maha misterium. Dia maha rahasia, maha tak tercakapkan. Jadi seorang teolog Kristen, Rudolf Otto, mengatakan Tuhan itu mysterium tremendum fascinosum. Jadi dia itu maha misteri, maha rahasia. Dia maha menakutkan tapi sekaligus dirindui. Nah itulah yang menurut saya bahwa cinta kepada Tuhan jangan cinta seperti yang kita pahami dalam kerangka manusia bahwa kita mau menghabiskan usia pikiran kita kepada seseorang. Tapi memang ada konsekuensi bahwa di ujung rasa sakit di situ ada kemanisan gitu. Di ujung penderitaan di situ ada kebahagiaan. Dalam tradisi teks Islam itu inna ma'al usri yusran. Ketika Anda mencintai Tuhan, maka di ujung penderitaan itu pasti ada kebahagiaan, di ujung kesakitan pasti ada rasa tawa. Itu kalau kecintaan kita kepada Tuhan kita Tuhan, ya, Prof ya. Nah sekarang kalau misalkan dibalik nih, gimana nih cinta Tuhan kepada umatnya? Apakah memang sebesar gunung mungkin atau seluas angkasa raya ini cinta dari Tuhannya ke manusianya menurut Islam? Ya, Dalam tradisi Islam itu ada kata yang sangat spesifik yang dinisbatkan kepada Tuhan tentang cinta, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau hub itu lebih kepada aspek material, tapi Ar-Rahman itu rasa ekspresi cinta Tuhan kepada seluruh makhluknya gitu, tanpa pilih kasih. Mau dia iman, mau kafir, mau pagan, ya, mau musyrik, dalam tradisi itu pokoknya dia kasih. Dia maha kasih tanpa memilah-milih gitu. Itu yang disebut Ar-Rahman. Tapi ada juga sifatnya Ar-Rahim. Ar-Rahim itu pilih kasih. Masa orang yang beriman pada saya harus samakan dengan orang yang bandel gitu ya, atau yang kafir atau yang mengingkariku, itu berbeda. Nah disinilah saya melihat bahwa memang ada pilihan-pilihan moral ketika refleksi cinta Tuhan itu yang milik semua for all, tapi ada untuk spesial.
Itulah yang menjadi perjuangan setiap manusia. Ada pilihan moral. Apakah aku hanya sekedar ingin menerima kasihnya dalam pengertian Ar-Rahman, yang semua orang bisa merasakan itu. Misalnya nikmatnya kita menghirup udara secara gratis gitu ya. Atau nikmatnya dunia mimpi yang diberikan oleh Tuhan, itu Ar-Rahman. Tapi Ar-Rahim ada kasih secara spesifik. Bagaimana kasih yang ilahi itu menerpa orang-orang yang beriman, orang-orang yang mempunyai sering memproduksi kebajikan dengan lintas kemanusiaan, itu pasti berbeda. Itu sebabnya ada pilihan-pilihan moral dalam cinta, bahwa apakah aku hanya sekedar ingin masuk dalam cinta universal, dalam arti semua bisa merasakan, atau kita memburu, ada perburuan-perburuan cinta ilahi yang sebenarnya secara spesifik istimewa gitu. Oke. Ini diskusi kita baru di awal-awal, kita udah ibarat kalau MotoGP ini start udah langsung 300 km per jam ini. Gimana Bang Ferry? Iya. Kalau dari teman-teman kita Muslim, bagaimana cara saudara-saudara kita umat Kristen memandang cinta Tuhan kepada umatnya ini seperti apa? Jadi kan Allah itu kan kasih. Memang namanya kasih. Anda tidak mengasihi Allah, tetap Allah mengasihi Anda. Sebab kalau Allah tidak mengasihi Anda yang tidak mengasihi Allah, hilang fungsinya sebagai Tuhan. Memang dia kasih, namanya kasih. Cuma kita yang kadang-kadang tidak mengasihinya. Ya, Allah tetap mengasihi kita, saudara. Cuma kadang-kadang kita tidak mengasihi. Jadi semakin Anda rajin baca Alkitab, berdoa, itu bukan Allah semakin kasih Anda. Anda semakin mengasihi Allah. Kan dia tetap namanya kasih. Itulah tadi mungkin terminologi teologi yang diistilahkan, ada yang spesifik. Iya, karena kan Allah juga kalau dia kasih, karena ada perintah, jikalau engkau mengasihi aku di dalam Yohanes 14:15. If you love me, keep my commandments. Jika engkau mengasihi, if you love me, keep my commandments. Jadi itu kalau kita mengasihi Tuhan kita kan. Iya. Nah sekarang kan kasih Allah, ya namanya kasih. Jadi bisa Anda tidak mengasihi Allah, dia tetap mengasihi Anda. Karena dia kan kalau hilang fungsi tidak mengasihi, bukan fungsi Tuhan dia, hilang kata Tuhannya. Karena Allah itu memang namanya pengasih. Memang namanya melekat pada dia. Itulah sebabnya diberikan kesempatan pada kita. Lihatlah dulu peristiwa-peristiwa di Alkitab. Bagaimana kejadian-kejadian, ada musibah-musibah. Kenapa terjadi musibah? Karena Anda yang tidak memanfaatkan kasih karunia Allah ini. Kan? Karena Anda tidak. Karena Allah juga selain kasih kan ada dia namanya adil. Jadi maha-maha, namanya itu maha-maha. Sifat-sifat Allah itu memang kita juga harus miliki itu kan. Hanya ciri khas Allah kita tidak bisa miliki. Dia pencipta, dia apa. Tapi kalau sifat-sifat Allah itu kita ya harus miliki. Jadi kasih Allah kepada umatnya itu tidak bisa digambarkan. Langit tak bisa memuat. Kalau langit ini jadi tinta, bumi jadi ini tidak bisa muat. Tidak muat itu kasihnya Allah. Saya tidak tahu kalau di teori Islam kasih Allah itu katanya apa ya. Seluas lautan kita cuma setetes saya pernah dengarkan itu, siapa itu Ustadz siapa. Jadi luas sekali. Langit tak dapat lalu sungai tak dapat. Jadi tidak bisa digambarkan begitu besarnya kasih Allah. Malah ada namanya kasih karunia Allah pada kita lagi namanya. Kita sebetulnya kasih karunia itu sebetulnya kita tidak layak terima. Tapi Allah berikan. Itulah lebih hebat lagi. Sekarang pertanyaan gini Bang. Oke, kita terima nih. Kita terima dulu ya bahwa Allah itu kasih, Tuhan itu kasih. Kan gitu ya Prof ya. Iya. Kita tidak ada yang bilang bahwa Tuhan itu tidak kasih. Kita bilang bahwa Tuhan Allah itu adalah kasih. Tapi buktinya Tuhan juga menghukum kan? Benar nggak Prof? Ada hukuman yang memang datangnya dari Tuhan. Nah, apakah kasihnya Tuhan, cintanya Tuhan ini dia ada batasannya gitu? Ada syarat dan ketentuan berlaku gitu. Mudahnya seperti itu mungkin, Prof.
Gimana tuh Prof? Ya, Kalau dari makanya pandangan Muslim. dalam tradisi Islam itu kasih dalam pengertian universal itulah Ar-Rahman tadi. Tapi kasih dalam arti spesifik itu Ar-Rahim. Itu dibedakan. Dan itu pilihan-pilihan moral. Jadi misalnya seseorang, makanya dalam tradisi Islam juga ada namanya jannah dan an-nar gitu ya. Ada surga, ada paradiso, dan ada inferno gitu. Nah, bagi orang yang melakukan pilihan-pilihan moral yang baik, maka dia juga mendapatkan kebajikan pasca kematian gitu. Tapi kalau orang yang memilih biasa saja dalam kehidupan di dunia ini, ya kita akan mendapatkan kasihnya. Kita mau bandel mau tidak itu kasih, dan kita tidak punya visi eskatologis bahwa ada laporan pertanggungjawaban setelah hidup, setelah kita mengalami kematian, maka memang situlah yang menjadi pembeda. Makanya dari Islam itu kasih itu yang patut direbut adalah Ar-Rahim itu, bahwa ada memang pilihan-pilihan moral. Nah ini kan menyangkut masalah hukum tadi ya. Memang dalam trilogi filsafat itu ada Tuhan, relasi antara Tuhan, alam dan manusia gitu. Relasi Tuhan dengan alam itu memang kalau dari Tuhan ke alam itu memberikan hukum-hukum kosmos. Namanya hukum-hukum Tuhan kepada semesta gitu. Tapi sebaliknya dari alam kepada Tuhannya itu ketundukan total, ketundukan mutlak. Dengan kata lain, alam tidak punya potensi untuk mengubah hukum-hukumnya. Kalau dia dari api, ya api terus sampai kiamat. Dia kerbo terus, nggak bisa berubah gitu. Karena dia tunduk secara total. Tapi relasi Tuhan kepada manusia itu menjadi lain gitu. Tuhan kepada manusia, hukum-hukumnya itu hukum-hukum moral. Jadi dia bebas memilih. Tapi dalam tuntunan kitab suci, Alkitab, Al-Quran maupun tradisi Yudaisme ya, itu ada pilihan moral. Kalau Anda berbuat seperti ini kebajikan, maka Anda akan berhak. Nah, oleh sebab itu dari relasi manusia kepada Tuhannya juga itu ketundukan moral, bukan ketundukan mutlak seperti semesta. Karena dia ketundukan moral, maka dia hanya memilih apakah yang aku raih hanya sekedar kasih universal itu, atau ada kasih yang lebih super, ada kasih yang lebih spesifik yang harus saya kejar. Nah, disinilah kehidupan kualitas seseorang dalam konteks dia sebagai seorang yang beriman dalam relasi kepada Tuhannya itu menjadi berbeda. Karena dia tidak cukup dengan meraih rahmannya atau kasihnya secara universal, tetapi dia juga harus meraih kasihnya secara spesifik, Ar-Rahim. Kira-kira seperti itu dalam tradisi Islam. Ini luar biasa ya. Kita kasih aplaus dulu lah untuk Prof. Sabri ya. Memang kalau sudah Bapak Direktur Pengkajian Kebijakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini memang sudah luar biasa kalau membahas segala sesuatunya. Kalau misalkan kayak gini Prof, kita kaitkanlah misalkan cinta ini dengan kehidupan kita deh sekarang di Indonesia ini. Itu gimana Prof? Ya, saya bersyukur ya. Saya selama menekuni studi-studi agama, saya kebetulan berbasis religious studies. Jadi saya memang studi lintas iman, terutama kepada basis filsafat. Nah, saya bersyukur bahwa 8 tahun terakhir saya berkecimpung di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ya. Saya memahami bahwa ternyata luar biasa. Pancasila ini dirumuskan oleh para pendiri bangsa, meskipun Soekarno yang menggali ya. Tapi saya melihat bahwa Pancasila ini anugerah bagi bangsa Indonesia. Untung ada Pancasila yang mulai tentang ide tentang ilahi sampai keadilan sosial. Itulah yang menjadi pengikat dari seluruh kebinekaan kita yang ada ini. Baik bineka dari segi etnisitas, bahasa daerah, kesukuan, agama-agama yang sangat luar biasa. Bukan hanya agama-agama mainstream ini, Bung Albert. Jadi mulai dari agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, ada juga agama-agama etnik Nusantara yang ribuan jumlahnya. Termasuk di kampung kami ada namanya Alutudolo di Tanah Toraja itu agama etnik. Ada Hindu Benteng, Tolotang, itu banyak di Sulawesi Selatan, atau Parmalim di Batak, Sunda Wiwitan. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya ide tentang yang ilahi itu sudah dikenal jauh sebelum datangnya agama-agama mainstream. Jadi bagi kita bahwa ide tentang yang ilahi ini menjadi pengikat sebenarnya. Meskipun kita berbeda keyakinan, tapi karena ada ide tentang ilahi yang disebut secara naratif ketuhanannya Maha Esa, sebenarnya itu adalah narasi kebangsaan yang mengikat dan mengakui sekaligus bahwa di sini di Republik ini tumbuh
sejumlah tradisi keyakinan yang sangat beragam, dan itu harus saya menguatkan. Dan satu kualifikasi agama tertentu yang bisa mendistorsi agama lain atau ini mendiskualifikasi dalam ruang-ruang keindonesiaan kita, nggak boleh. Tidak boleh atas nama mayoritas minoritas, tidak boleh atas nama paham mainstream dan non mainstream, nggak bisa dong. Semua punya jarak yang sama dalam narasi ketuhanan yang Maha Esa. Advent, Kristen, Katolik, Islam punya jarak yang sama tentang itu, termasuk agama-agama etnik. Alutudolo, agama leluhur kami di Tanah Toraja, punya jarak yang sama tentang diri ketuhanan Maha Esa. Makanya para pendiri bangsa tidak merumuskan Tuhan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang Maha Esa. Itu artinya apa? Sifat. Mengapa kata sifat? Karena semua orang bisa memberi nafas pemaknaan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Tentang yang ilahi itu bagaimana? Ya dalam Kristen seperti ini, dalam Islam seperti ini, dalam Buddhisme seperti ini, dalam Alutudolo Tanah Toraja seperti ini, dan seterusnya. Jadi orang merasa nyaman dan aman dengan keyakinannya karena ada narasi bersama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Ya, seperti itu. Luar biasa. Dan Pancasila memberi ruang untuk itu ya, Persis. Prof ya. Ya. Seperti itu. Dan teman-teman, luar biasa loh pembahasan kita sekarang ini, karena walaupun agak sedikit berat, tapi ini nilainya tidak bisa diukur dengan uang. Dan sebenarnya Bang Ferry, tadi waktu pembahasan kita yang saudara-saudara kita umat Kristen, sebenarnya ada sebuah sampel, sebuah contoh bagaimana Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa kepada manusia, itu dengan Dia sendiri turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Nah, ini jadi gambaran yang luar biasa juga untuk membuktikan bahwa Allah itu adalah Allah yang memang benar-benar kasih. Nah, sekarang kita sudah bahas yang soal berat-berat nih. Sekarang kita akan mengakomodir kepentingan para Gen Z dan generasi milenial, Prof. Dan teman-teman saya juga. Karena banyak teman-teman saya itu yang masih muda. Iya. Walaupun saya sebenarnya masih Gen Z sih. Cuman kalau kami ini Gen Z pada masanya. Iya, Gen Z pada masanya. Kalau Bang Ferry Gen Z pada tahun 80. Generasi X, kami dua-dua sama-sama generasi X. Bukan generasi X, kolonial X sudah. kami. Kolonial X. Setelah baby boomer kan? Baby boomer X, Y, Z. Oh, berarti Alpha, Beta. Sekarang sudah Bang Ferry Alpha. bukan boomers ya? Oh, bukan. Boomers. Boomers. Boomers itu orang tua kita yang biasa melahirkan banyak. Boomers banyak anak. Oke. Kita skip soal boomers karena Bang Ferry tersinggung enggak ya. Sekarang pertanyaan seperti ini. Bang Ferry, boleh dimulai dari Bang Ferry dulu ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin soal cinta, Prof, soal cinta ini kan kalau kita dalam konteks Gen Z atau generasi milenial, ini kan tidak bisa kita lepaskan soal hubungan sosial kita dengan sesama ya. Terutama sesama manusia tapi berbeda jenis kelamin. Itu penting tuh. Bukan sesama manusia dan sesama jenis, tapi sesama manusia berbeda jenis kelamin. Nah, kalau menurut pandangan Kristen dan Muslim sendiri, sebenarnya cinta dalam pacaran atau hubungan sebelum menikah itu bagaimana sih cara pandangnya, Bang Ferry? Tadi saya belum jawab itu pertanyaannya, bahwa setelah kita manusia diciptakan ini, kita diberikan namanya the power of choice, kuasa memilih. Tadi itu Prof sudah singgung. Kalau kau pilih kanan gini, pilih kiri gini, itu kan Tuhan memberikan. Nah, ketika kita memilih kiri, ya tahu resikonya, konsekuensinya. Jadi sebetulnya kalau saya lebih cenderung ya, siapa yang menghukum? Kamu punya sudah tahu di sini kan ada konsekuensi moral kita pilih-pilih itu mesti ya. Sama dengan ini kita dikasih berikan kuasa memilih, pilih yang kita cintai kan? Kita kan sudah diberikan akal budi oleh Tuhan. Jangan menggunakan akal bulus. Atau gabungan antara akal budi, akal bulus, akal-akalan. Ini mesti kalau cinta ini kita hubungan cinta lawan jenis itu mesti kita hati-hati. Karena ada tahap-tahapnya yang karena kita di pandangan Kristen berumah tangga itu satu kali aja. Kan? Satu kali aja. Nggak bisa
seenaknya yang sekarang banyak di media sosial. Kalau nggak mau ya pisah. Enggak. Makanya kita memilih mencintai seseorang itu mesti kita power of choice kita gunakan baik-baik. Ini yang saya pilih nanti sesuai dengan kriteria agama keyakinan kita masing-masing kan. Pertama kan memang mesti sudah harus sejalan, karena pemerintah juga nggak ada hanya di luar negeri yang bisa mengawinkan dua yang keyakinan berbeda kan. Di pemerintah enggak, salah satunya harus ngalah. Nah, ini dilihat dulu keyakinannya kan, karena repot jadinya nanti, repot. Karena Anda juga bukan mempersatukan keluarga, bisa perkawinan itu kan mempersatukan pria dan dua ini dan keluarganya. Nah kalau dia bersatu keluarga pecah. Jadi mesti pilih keyakinan yang sama, kemudian melihat dia karakternya, walaupun juga seiman, sekeyakinan, seagama, tapi belum tentu seiman. Iya, kita seagama tapi belum tentu seiman. Seiman itu maksud saya ketaatan kita kepada Tuhan. Saya sudah tahu karakternya begini-begini, itu bakal nanti akan begini kan, diberikan kita. Makanya gunakan power of choice ini, akal budi, disambi dengan minta petunjuk dari Tuhan. Kemudian yang lainnya selain karakternya, kita lihatlah mungkin cocok tidak saling mendukung kita punya pekerjaan. Itu kalau melihat cinta yang lawan jenis ya, kalau mau membangun ke situ kan. Kalau cuma berkenalan kan tahu cinta kan itu berkenalan, pacaran kan, tunangan kan sudah mencari dia punya karakter yang sesungguhnya, baru ke pernikahan. Saya ini deh Bang, saya perdalam tuh. Saya perdalam kayak gini. Iya. Kalau kita ngomongin soal cinta sebelum pernikahan, kalau contoh di Alkitab aja, anaknya Abraham, si Ishak. Oke, teman-teman, istrinya Ishak siapa? Ribka. Kan Ishak dengan Ribka kan belum pernah ketemu sebelumnya. Iya. Berarti nggak ada cinta dong. Kenapa tuh bisa kejadian? Gimana tuh, Bang? Karena apakah maksud saya adalah apakah cinta itu memang benar-benar eksis sebelum pernikahan, atau memang harus ada eksis cintanya sebelum nikah, atau cintanya itu bisa menyusul? Nah, kira-kira gitu, Prof. Nanti kira-kira gimana tuh, Bang? Jadi kan dulu itu beda, karena dulu itu pemerintah berdasarkan teokrasi. Biasa langsung petunjuk Tuhan. Ini kau pilih ini bangsa yang sebangsamu dan seketurunanmu kan, dia lihat carilah kaum kerabatmu, karena waktu itu dua umat menyembah Tuhan, menyembah berhala. Jadi kan Tuhan memberikan petunjuk waktu itu kan, ilmu belum berkembang. Sekarang sampai AI bisa, artificial intelligence bisa menipu kita. Jadi memang Tuhan memberi progresif ini cinta, syarat-syarat cinta ya pada zamannya. Kita sekarang kan berada di era bahaya, bisa penipuan, jangan sampai bukan orang yang kita cintai. Ciptaan artificial intelligence. Jadi memang mesti diberikan kita kuasa memilih, diberikan kita akal budi, meminta petunjuk Tuhan. Kalau dulu memang langsung Tuhan memang teokrasi kan, itu kau pilih kan, memang dari Tuhan langsung. Oke. Jadi ini menarik Prof, karena kenapa saya tanyakan itu, nanti Prof juga akan sampaikan kan, apakah perlu cinta, atau cinta itu bisa menyusul. Toh sekarang juga ada tuh di TikTok, ada yang menikah dengan mobil, ada yang menikah dengan boneka, ada yang menikah dengan sepeda, bahkan boleh deh cari di media sosial ini. Makin kesini itu cinta itu udah makin nggak jelas bentuknya. Nah ini yang kita mau recall kembali nih, sebenarnya cinta itu seperti apa. Nah kalau misalkan dari saudara kita Muslim nih, Prof, apakah cinta sebelum pernikahan itu memang eksis?
selama menikah juga, atau memang sebenarnya itu bisa menyusul lah atau seiring dengan waktu gitu? Kalau dalam tradisi Islam itu tidak menjadi soal apakah pernikah itu ada cinta atau tidak. Tapi yang jadi soal dalam tradisi Islam itu adalah nikah itu sendiri apa gitu. Nikah itu sendiri dalam tradisi Islam itu hanya ada dua kata yang mempunyai kata akad. Yang pertama akad nikah, dan yang kedua akad jual beli gitu. Jadi sebenarnya memang nikah itu transaksional. Bahwa ada ijab kabul, ada pernyataan saya mencintaimu dan aku mencintaimu, dan itu di hadapan imam kalau dalam tradisi Islam ya, atau di hadapan kedua orang tua. Jadi akad itu ikatan yang sangat kuat, yang komitmen sangat kuat, bahwa kita mau nikah ini untuk memperjumpakan dua perbedaan-perbedaan. Ada perbedaan dari segi jenis kelamin, karakter dan sebagainya. Jadi mendamaikan dua karakter itulah akad. Kita harus ikat ini dengan satu ikatan yang kokoh, supaya ketika kelak nanti kita sudah nikah itu ada benturan-benturan itu bisa terurai. Loh, kita kan sudah ikat ini barang, jangan coba-coba. Nah, itu ada pertimbangan moral. Misalnya dalam satu nubuat dijelaskan bahwa kalau Anda ingin memilih pasangan, pertama lihatlah dulu dari sisi keturunannya. Keturunannya dalam arti bahwa ada jejak-jejak kebajikan, bahwa ini orang-orang baik dalam kategori sosial ya, bukan spiritual saja, tapi secara sosial ini orang baik. Itu tidak mesti harus bangsawan dalam kategori sekarang, tapi baik dalam arti silsilahnya jelas, itu sangat penting. Jadi lihat dulu keturunannya. Yang kedua, lihat hartanya. Jangan sampai kalau sudah nikah kau menderita masing-masing jadi maling gitu ya, karena udah punya harta. Jadi harta itu penting sebagai modal. Kemudian lihat parasnya, karena paras juga itu bisa dibawa ke arisan atau enggak ini kan? Kondangan, Prof. Kondangan. Nah, paras itu penting karena dia menjadi jejak abadi. Meskipun setiap pribadi itu tunggal seperti yang ilahi, dia yang disebut sabri itu sampai kiamat cuma seperti ini. Tidak ada meskipun kembar siam selalu ada jejak pembeda, apakah itu sidik jari atau retin mata, bahkan rumus-rumus DNA pasti beda. Oleh sebab itu setiap orang menjadi tunggal. Oleh sebab itu paras ini menjadi sangat penting. Nah, yang terakhir, kalau ini tidak Anda miliki semua, itu yang terakhir kata nubuat itu, cukup Anda berpatokan bahwa dia beriman kepada Tuhan. Gitu. Kalau semuanya tidak ada, cukup Anda berpegang pada itu, karena ini yang bisa menyelamatkan ikatan itu. Bahwa dia kemudian lahir cinta belakangan, orang-orang tua kita ini kan tidak pacaran juga ini, kakek-kakek kita, tapi cinta menjadi mekar setelah ia diikat oleh satu ikatan yang sangat luar biasa. Menarik. Dan Prof, aku mau tanya nih terkait dengan itu ya, karena aku penasaran juga. Jadi kalau misalkan tadi kan kita kan sudah bahas ya Bang Ferry, bahwa itu beda karakter, beda latar belakang budaya, beda jenis kelamin. Nah, gimana kalau misalkan sekarang Orang Jawa bilang bibit bobot apa? Bebet. Bibit bobot bebet ya? Iya, bibit bobot bebet. Pasti ada bedanya. Iya. Ada bedanya. Nah, sekarang gimana nih kalau misalkan bedanya itu beda keyakinan? Beda keyakinan Menikah. ya kita yakin dia nggak yakin gitu kan. Nggak ada tepuk tangan ya. Nggak, beda keyakinan itu kalau misalkan beda agama gitu Bang. Beda agama. Nah, itu gimana tuh? Kira-kira masih bisa nggak kita adjust, kita sesuaikan, atau itu udah nggak bisa nih? Iya, Cinta beda keyakinan dan beda agama. Iya. Alkitab ada petunjuknya, nggak mungkin orang berjalan bersama kalau beda. Jadi sebaiknya, tapi heran juga ya, ada yang menikah beda agama, itu langgeng. Ada Abang juga. jangan balik nanya. aku jadi Tapi artinya juga. begini, Gimana tuh? Alkitab berikan petunjuk bahwa memang kita harus seiman, sejalan. Nah, Seiman tentunya kalau beda keyakinan ini satu harus mengalah. Apakah si A mengalah si B mengalah si A? Karena nggak bisa direstui di Indonesia. Kecuali kalau Anda ke luar negeri atau ada di Indonesia yang mengawinkan beda keyakinan, belum ada sepertinya. Jadi kemudian juga merepotkan, saya 2 kali ditelepon
Jadi ada kasus besar di satu kabupaten, di satu provinsi. Saya ditelepon oleh teman-teman Gus Durian, saya aktif. Pak Fri, ada kasus. Ada mau menikah gini tapi ribut orang. Saya bilang gini, pertama, kedua insan ini harus mengaku siapa yang mengalah dengan tanda tangan. Kan saya mau ikut supaya sama keyakinan, saya mau ikut keyakinannya. Akhirnya kemudian setelah itu tanda tangan keluarganya kalau merestui, kan? Tangan keluarganya. Dengan demikian kalau ada konflik berarti ada orang luar yang masuk. Repot mengurusnya, beda keyakinan. Jadi makanya dianjurkan ya kita sama-sama lah sekeyakinan. Oke. Itu karena resikonya Terlalu besar menurut saya. Ini pandangan ya Alkitab. Contohnya kan kita lihat di cerita-cerita Alkitab, maka Simpson memilih beda keyakinannya, sudah hancur dia punya hidup kan. Nabi-nabi Salomo, Daud, Salomo itu cari perempuan yang tidak seiman, akhirnya ikut kebiasaannya. Akhirnya yang menyembah Allah, akhirnya menyembah berhala. Jadi memang agak repot sih dampaknya di kemudian hari. Nah, itu. Oke, kalau misalkan kita ikut salah satu ya Bang ya, kita ikut salah satu kan. Iya. Berarti kan itu seperti ada nuansa kompromi sebenarnya. Ya Prof ya. Nah, sebenarnya gimana nih kita bisa memandang ini, apakah ini kompromi atau justru ini sebagai bagian dari kedewasaan iman kita untuk menerima perbedaan gitu, bahkan dalam rumah tangga gitu. Ya, saya ingin menggarisbawahi tadi pentingnya iman yang terdewasakan. Ya. Saya senang itu. Misalnya kalau dalam tradisi Islam itu memang dibedakan antara paganisme dengan mukmin. Makanya dalam teks-teks Al-Quran itu disebut wala tankihal musyrikati hatta yu'minna. Jangan sekali-sekali Anda menikahi kaum musyrik penyembah berhala itu sampai dia menjadi seorang beriman. Oke. Nah, ini menarik. Kategori lintas agama ini kita kan nggak ngerti. Karena kita tidak memahaminya secara substantif. Jangan misalnya kawan-kawan muslim memandang Kristen itu musyrik, atau sebaliknya muslim Kristen memandang muslim itu musyrik. Padahal ini sama-sama kaum beriman. Ini agama tauhid yang bermuasal dari Abraham, yang mempunyai akar sejarah yang sangat panjang dan mempunyai itikat yang sama sebenarnya. Jadi ini kaum beriman. Makanya bagaimana pertanyaannya, bisakah? Ini sangat radikal ini penjauhan. Ini di Indonesia ada hukum-hukum undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 74 itu. Tapi dulu undang-undang ini kita wacana teologis. Makanya Nabi dalam Islam Muhammad ya, dia memiliki istri seorang Kristiani, namanya Maria Al-Kipti dari Mesir, yang Koptik. Mesir Koptik sampai sekarang itu Mesir yang dominan Kristen. Itu salah seorang istrinya, itu seorang Kristiani dan dia tidak Islamkan, dia tetap Kristen. Kenapa? Karena Kristen bagi dia kaum beriman. Nah ini kan penting dalam konteks Indonesian kita ini. Maka tapi saya bukan ahli agama, saya bukan ahli fatwa untuk memfatwakan, saya hanya pengkaji ideologi Pancasila. Bahwa kalau seorang Kristiani, kawan-kawan mau nikah dengan Muslim silakan, karena ada teladan. Pertama kami dari seorang Muslim ada teladan Nabi. Jadi kami bisa nikah sama orang Kristen. Persoalannya apakah orang Kristen itu cinta sama saya atau tidak? Itu persoalan. Jadi itu yang kita harus. Kenapa ini jarang diungkapkan oleh para mubalik? Karena dia nggak mempunyai satu rangkaian pemahaman yang komprehensif. Jadi jangan melihat sisi luar dari kenabian. Kita harus hati-hati. Nggak boleh kita sebagai umat biasa itu mencoba mendistorsi kualitas seorang nabi hanya karena ada penampakan kemanusiaannya. Dalam tradisi Islam itu dalam Al-Quran ada namanya nabi-nabi ulul azmi. Nabi ulul azmi itu nabi-nabi yang sangat dimuliakan Tuhan karena betul-betul ada penderitaan yang dia bisa lalui. Ya, meskipun ini kata nabi ini pasti relatif ketika saya menunjuk Yesus Kristus ya. Jadi dalam Al-Quran itu ada namanya nabi ulul azmi itu ada 5 orang. Ada 5. Yang pertama itu Nuh, yang kedua Abraham, kemudian Musa, kemudian Yesus dan Muhammad. Ini yang dianggap manusia pilihan dari ratusan ribu kenabian gitu. Nah, ini dalam tradisi.
Tapi mereka dalam penampakan kemanusiaan bermasalah, bersoal. Misalnya Nuh ini dalam tradisi nubuat itu digambarkan sebagai nabi yang diperintahkan Tuhan untuk memberikan konstruksi iman kepada umatnya. Itu selama 900 tahun itu hanya 90 orang yang beriman. Coba bayangkan. Sementara anak dan istrinya sendiri justru ingkar pada dia. Nah kalau dalam konteks hari ini itu kan ente gimana sih mau menganjurkan mengajak orang beriman? Yuk urus dulu istrimu dan anakmu. Itu berarti bersoal gitu kan. Ada problem yang sangat luar biasa. Terus Abraham yang sangat luar biasa disebut sebagai bapak monoteisme. Tapi ayahnya sendiri pembuat patung yang justru disembah. Ini dalam tradisi Al-Quran. Membuat patung yang disembah oleh kaum berhala gitu. Jadi kontradiksi Kamu bicara tentang monoteisme, tapi bapakmu sendiri berhala. Jadi hati-hati kita dalam menilai seperti Solomon dan Daud. Hati-hati kita. Kemudian Musa ini hukum Taurat itu hukum kisas, hukum analogi. Nyawa dibalas nyawa, mata dibalas mata, gigi dibalas gigi gitu. Tapi Musa pernah membunuh orang karena membela umatnya. Dia lantas membunuh orang. Tapi kenapa dia tidak rela untuk dibunuh? Jangan kita anggap bahwa Musa tidak konsisten, nggak bisa. Yesus Kristus dengan ajaran kasihnya, masa dia suatu manifestasi ilahi? Kalau dalam tradisi Islam, mohon maaf, Yesus itu disebut Imago Dei dalam pemahaman saya yang sangat dangkal ini, manifestasi ilahi Immanuel. Dia sang juru selamat yang merupakan manifestasi ilahi dalam ruang sejarah gitu. Dia yang ilahi yang tampak dalam ruang historis, itu yang keyakinan saya. Tapi dia rela menderita, itu kan apa itu? Muhammad lahir dalam tradisi literasi yang sangat kuat, ahli syair, dia sendiri buta huruf, gimana sih? Jadi dalam pandangan kita sebagai manusia biasa, dalam melihat tradisi kenabian, orang terpilih tidak boleh dalam perspektif yang lurus-lurus saja. Selalu ada hikmah di balik itu yang harus kita ungkapkan. Ya mungkin rasa biasa itu tak mampu mengungkapkannya. Iya. Dan itu kita harus sangat ini ya Dok, Prof ya, sangat hati-hati dan harus sangat teliti ya untuk. Misalnya saya itu paling tidak senang kasus-kasus yang awalnya mengaku sebagai seorang Kristiani, pendeta macam-macam, tiba-tiba dia masuk mu'alaf jadi Muslim, dia caci-caci Yesus Kristus. Saya harus tantang dia. Anda jangan kau sembarang ngomong sembarangan. You paham siapa Yesus Kristus di mata kaum Muslimin? Enggak boleh begitu dong. Meskipun konsepsi ilahi kita masih boleh. Ilahi itu sangat perdebatan sangat panjang dalam sejarah agama-agama. Ketika Yesus Kristus diklaim sebagai yang ilahi itu sendiri, tidak ada masalah. Tapi jangan paksakan pemahamanmu harus sama dengan pemahaman saya tentang yang ilahi itu. Nah ini yang menurut hemat saya penting. Kenapa ini kita benturan? Karena agama kita belum terdewasakan. Luar biasa ya. Dan Bang Ferry, Prof, ini menariknya adalah seperti ini. Karena Prof sudah sempat singgung tadi sedikit bagaimana cinta itu bisa berdiri di atas iman, perbedaan, di atas perbedaan dan iman yang berbeda sebenarnya. Tapi ada cinta itu yang bisa menjadi perekat lah. Nah sekarang dari Bang Ferry sebelum nanti akan ditutup oleh Prof Sabri. Sebenarnya bagaimana kita memandang cinta ini menjadi sebuah hal yang bisa merekatkan dan mendamaikan. Mungkin misalkan ada satu case di tengah masyarakat yang penuh dengan friksi, ada perpecahan mungkin, ada kesalahpahaman, tapi waktu cinta itu hadir di tengah-tengahnya, itu bisa membuat situasi, membuat segala sesuatunya itu bisa lebih damai. Itulah pekerjaan yang saya buat dengan tim Mahabbah Institute. Bayangkan kamu buat tim Mahabbah Institute Peace and Goodness, institusi cinta. Jadi ketika ada persoalan-persoalan terjadi di keluarga saya sendiri, memang itu perekatnya adalah cinta. Karena memang itu Yesus mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kedua hukum bila tergantung seluruh kitab para nabi. Jadi kalau Alkitab itu digantung, cuma kasih. Atau diperas, cuma kasih. Kalau Prof Nasarudin bilang kalau Al-Quran diperas, sisanya cinta. Ini perekat. Jadi ketika makanya saya tulis cinta itu persis saya beda. Cinta itu harus care, peduli kepada semua orang. Kan itu perintah Tuhan. Kasihlah samamu manusia. Enggak ada sedapat mungkin kau harus berbuat baik kepada sesama manusia. Ajaran-ajaran rasul-rasul.
Itulah perekatnya cinta. Saya mencintai beda agama. Guna apa saya mau peduli pada dia beda agama saya? Jadi kemudian saya inisiatif sebagaimana Allah inisiatif waktu Adam dan Hawa berdosa. Allah itu menerapkan redemptive disiplin yang menyelamatkan. Jadi saya mau menyelamatkan waktu ketika ada sekte ormas Islam mau menyerang gereja saya di Makassar, saya mendekatinya. Saya inisiatif minta maaf pakai bahasa Makassar, pemoporang asari batang. Saya minta maaf saudara. Itu karena saya mencintai dia. Jadi akhirnya kami saling berpelukan sampai sekarang. Itu perekatnya cinta. Lalu saya tahu kebutuhannya orang. Dia sih berubah ini karena ada kebutuhannya yang hilang, ada needs-nya yang hilang. Lalu saya sadar dunia kita ini luka. Perlu cinta, kasih. Dan saya harus menerima orang. Pada dia agama apapun dia. Jadi kalau videokan saya setiap hari, saya nggak bisa membedakan karena saya bawa itu dasarnya cinta dan permata. Cinta, love, basicnya love. Kita akan mencintai Allah, mencintai dan mencintai alam. Oke. Prof terakhir, silakan. Terakhir tapi tidak dalam arti kita berpisah. Ya. Saya ingin mengandaikan bahwa jangan-jangan perjumpaan kita ini ibarat bait-bait azan dan juga lonceng gereja yang dia hadir bukan untuk menyudahi tapi justru baru memulai gitu. Saya ingin mengatakan jangan-jangan kita sebenarnya harus mengaktualkan kembali agama cinta. Agama cinta. Dalam arti kata, apa itu rumusan agama cinta? Agama cinta bagi saya adalah bahwa Tuhan jauh lebih penting daripada agama dan cinta jauh lebih mulia dari iman. Agama cinta. Itu yang kita mungkin rumuskan agama cinta. Jadi kalau kalau kita benturan tentang agama, jangan kita tarik ke atas saja lah. Siapa sebenarnya ini? Tuhan itu tidak beragama, tapi agama itu jalan menuju Dia. Dia hempaskan jalan itu yang seluas-luasnya. Kita ini terlalu irit ketika kita bicara Roma saja. Betapa banyak jalan menuju Roma. Kita akui sesuatu yang profan itu Roma, sesuatu yang historis. Tapi ketika kita bicara jalan menuju Tuhan hanya satu, itu kan sangat pelit. Kita berarti mengeksekusi Tuhan dalam satu perjalanan yang sangat sempit. Bagi saya, Bung Albert, jalan menuju Tuhan sebanyak nafas-nafas orang yang merinduinya. Gitu. Terima kasih. Luar biasa, jadi luar biasa ya. Dan untuk kita semua yang sudah mengikuti perbincangan dari awal sampai dengan akhir, tentunya kita merasakan manfaat karena kita sudah berbicara mengenai cinta yang bisa menjadi perekat dan menjadi pesan pembawa damai di tengah-tengah kita. Terima kasih Bang Ferry, terima kasih Prof Sarwi. Sampai ketemu di next episode Damai itu Indah. Okay.